Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amir Mahmud dari kelas IE 20C5 kelompok 6 dengan nomor induk mahasiswa 352010356 akan menjelaskan sedikit tentang praktik lobby dan negosiasi oleh legislator sebagai bentuk komunikasi politik dari jurnal yang telah saya pelajari untuk syarat penilaian UAS semester ganjil di semester 3 program studi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Nah, langsung saja abstrak dari penelitian ini. Lobby dan negosiasi sebagai kegiatan komunikasi sampai saat ini masih dianggap memiliki asosiasi yang negatif. Padahal, dua kegiatan tersebut dapat berdampak positif, misalnya membantu legislator meyakinkan pemangku kepentingan untuk mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami praktik dan lobby yang dilakukan anggota legislatif kepada pemangku kepentingan. Dalam proses pembahasan RUU Konsultan Pajak, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, strategi penelitian studi kasus, dan pengumpulan data berupa wawancara terstruktur dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis menggunakan analisis tematik dan triangulasi. Penelitian berupa triangulasi teori dan data. Nah, latar belakang penelitian ini sendiri, lobby selama ini dianggap memiliki asosiasi yang negatif, baik di media maupun masyarakat umum. Lobby sering disalahartikan sebagai representasi sepihak kepentingan bisnis kepada orang lain. Lobby dinilai tidak menguntungkan, serba rahasia, atau bahkan dikaitkan dengan tindakan korupsi dan nepotisme. Maka dari itu, lobby kerap dihindari karena dianggap mampu mengurangi sahnya negosiasi. Padahal lobby dan negosiasi saling terkoneksi satu sama lain. Melalui lobby yang efektif, negosiasi dapat dipastikan berjalan dengan sukses. Nah, dalam komunikasi politik, lobby politik dan retorika negosiasi sebaiknya dilakukan secara face-to-face atau door-to-door. Keduanya membutuhkan ruang yang lebih personal agar tujuan mempersuasi lebih dalam dapat dimungkinkan sehingga terjadi dialog dan kompromi. Nah, komunikasi politik ini dapat dimulai dengan mungkin pesan langsung di WhatsApp atau surat resmi. Nah, selanjutnya, di Indonesia salah satu kasus yang berhubungan dengan praktik lobby dan negosiasi yang sempat menjadi sorotan media massa adalah masuknya rancangan undang-undang RUU Konsultan Pajak dalam penyusunan program legislasi nasional atau Prolegnas di Dewan Perwakilan Rakyat. Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis oleh DPR RI tahun 2004. RUU Konsultan Pajak berhasil masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas di tahun 2018, mengalahkan sekian banyak usulan RUU. Keberhasilan masuknya RUU Konsultan Pajak diklaim berkat lobby dan negosiasi yang dilakukan anggota DPR kepada pemangku kepentingan atau stakeholder, yaitu Badan Legislasi atau Balik DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan pemerintah. Nah, tujuan dari penelitian ini penting karena bertujuan untuk memahami bagaimana perlobby dalam konteks penelitian ini adalah legislator melakukan lobby dan negosiasi berdasarkan pendekatan komunikasi sehingga berhasil meloloskan RUU Konsultan Pajak ke dalam prolegnas prioritas tahun 2018. Metode penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus, alat pengumpulan data berupa wawancara terstruktur, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara sengaja dengan pertimbangan dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selain wawancara terstruktur, studi dokumentasi juga dilakukan dengan pengumpulan dokumen elektronik dari media massa dan portal berita. Selanjutnya, konseptualisasi negosiasi. Negosiasi adalah dialog antara dua orang atau lebih yang dimaksudkan untuk mencapai pemahaman, menyelesaikan perbedaan, atau mendapatkan keuntungan dalam hasil dialog untuk menghasilkan kesepakatan tentang tindakan atau tawar-menawar demi keuntungan individu atau kolektif
dan untuk memenuhi berbagai kepentingan dari dua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Negosiasi memang dimaksudkan untuk mengarah pada kompromi. Negosiasi dapat kita temui dalam dunia bisnis, organisasi nirlaba dan cabang pemerintah, proses hukum, di antara negara-negara, dan dalam situasi pribadi seperti pernikahan, perceraian, pengasuhan anak, dan kehidupan sehari-hari. Temuan dan pembahasan proses lobby dan negosiasi di DPR ketika melakukan lobby kepada pemangku kepentingan. MM yang di sini berperan sebagai narasumber memang tidak bekerja sendiri. Dia merangkul IKPI sebagai organisasi yang juga mendapat keuntungan ketika RUU Konstitusi Pajak disahkan oleh pemerintah. IKPI mendukung secara penuh inisiasi RUU tersebut. Bentuk dukungan IKPI berupa mengadakan seminar nasional di beberapa tempat tentang RUU Konstitusi Pajak, melakukan publikasi media, memberikan masukan terkait usulan substansi RUU, dan menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan. Dalam melakukan lobby, berlobby memang harus menjalin hubungan yang baik dengan kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dengannya. Mengajak kelompok untuk menjadi mitra koalisi memang rumit, apalagi jika kelompok tersebut memiliki kepentingan yang tumpang tindih. Nah, di sini KPI sangat kooperatif ketika memberikan masukan mengenai substansi RUU. Hubungan IKPI dengan media massa juga dapat dikatakan baik karena minimnya pemberitaan negatif. Kemudian, MM sebagai komunikator politik dan IKPI sebagai mitra koalisi juga bersama-sama melakukan penelitian dan menyiapkan laporan yang cukup matang. MM beberapa kali mendatangi universitas ataupun menggelar diskusi publik untuk menerima masukan terkait RUU Konstitusi Pajak. Setelah koalisi terbentuk dan hasil riset dan laporan telah disiapkan, kegiatan selanjutnya adalah menjalin komunikasi dengan individu atau kelompok yang berpengaruh. Fraksi Partai Golkar sebagai inisiator RUU Konstitusi Pajak memang cukup berhasil menjalin kontak dengan individu atau kelompok berpengaruh di DPR. Dalam proses negosiasi, hal pertama yang dilakukan MM beserta mitra koalisi adalah mengonstruksi isu melalui argumen, narasi, justifikasi, hingga membuat pembuatan kasus yang tersusun rapi dan konsisten. Hal ini mereka lakukan agar publik dapat merespon secara positif RUU Konstitusi Pajak. Setelah dianalisis, MM yang didukung IKPI memilih model strategi dominan yang mana ia secara stabil dan konsisten menggunakan strategi integratif selama proses negosiasi berlangsung. MM mengklaim dirinya terbuka pada informasi dan masukan, jujur dengan kepentingannya, menganggap hubungan dengan pihak lain penting, dan menginginkan solusi yang saling menguntungkan. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini. Pertama, MM sebagai komunikator politik menempatkan posisinya sebagai politisi partisan yang melakukan lobby dan negosiasi berdasarkan kepentingan partainya, dan IKPI sebagai organisasi yang diklaim akan diuntungkan jika RUU Konstitusi Pajak disahkan pemerintah. Kedua, 5 area dasar ketika kegiatan lobby yang dijalankan MM diantaranya: yang pertama, menjalin koalisi dengan organisasi berpengaruh, yaitu IKPI yang memang memiliki kepentingan yang sama. Yang kedua, melakukan riset pendahuluan dan persiapan laporan untuk dibahas saat rapat pembahasan. Yang ketiga, menjalin komunikasi dengan individu berpengaruh dalam balik DPR, anggota fraksi dari partai lain. Yang keempat, menetapkan MM sebagai pembicara sekaligus saksi ahli. Dan terakhir, mempersiapkan diri dalam debat di DPR. Nah, kurang lebih demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.